Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau yang menganugerahkan segala kasih karunia. Kami hadir, kami datang berhimpun di sini semua karena kebaikan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah Kristus yang berbicara dengan segala otoritasnya. Biarlah Kristus yang membasuh, menyucikan kami akan segala dosa kami, sehingga hidup kami semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Karena itu ya Roh Kudus, bawalah kami ke dalam kebenaran, supaya kami menjadi lebih benar dan berkenan di hadapan Bapa dengan memuliakan Engkau. Karena itu kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema peran Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Dengarkanlah firman Tuhan bagi kita semua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Hari ini hari apa? Ya, pada umumnya kita tahu bahwa ini hari Minggu, ya. Tetapi di dalam kalender liturgi gerejawi, hari Minggu ini adalah Minggu Trinitas. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen selalu mengingat bahwa pentingnya kita memahami tentang Trinitas. Jadi memang Minggu Trinitas ini secara khusus didedikasikan untuk menghormati doktrin atau pengajaran yang begitu sentral, begitu dalam dari iman Kristen. Kalau kita belajar tentang pengajaran iman Kristen yang begitu luas dan dalam, bahkan bisa sangat rumit, semuanya itu hanya berpusat kepada Tritunggal. Ya. Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Itu yang menjadi dasar iman kita, dan itu yang seringkali digoyang, baik oleh mereka yang percaya pada monoteisme absolut, ya, artinya bahwa Allah itu esa dan satu-satunya, ya, sehingga kemudian menuduh kita bahwa Allahnya orang Kristen ada 3, ya. Maupun juga ada gereja yang coba memahami bahwa Allah itu 3 juga, ada juga seperti itu, triteisme. Nah, signifikansi Minggu Trinitas ini Bapak Ibu, bukan sebuah peringatan pada peristiwa sejarah. Kalau kita tahu Natal, terus ada Jumat Agung, ada Paskah,
ada kenaikan Tuhan Yesus, ada minggu lalu Pentakosta, itu berkaitan dengan sejarah. Tetapi Minggu Trinitas ini lebih ditekankan atau penekanannya itu pada penegasan dan perenungan kita akan hakikat Allah itu sendiri. Ya. Itu yang makanya kenapa Minggu Trinitas itu dirayakan seminggu setelah Pentakosta. Jadi ketika peristiwa Allah menampakkan diri, Allah menunjukkan diri itu dimunculkan dalam kalender gerejawi, ya. Dan pada setelah Pentakosta seminggu kemudian itu Trinitas. Nah, peran Allah Tritunggal itu terlihat dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 yang kita baca, Bapak Ibu. Bagaimana Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja bersama secara harmonis, ya, dalam memberikan keselamatan dan jaminan bagi kita semua, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita bicarakan sebenarnya lebih banyak sesuatu yang pengajaran yang banyak harus pakai otak juga, Bapak Ibu. Dan saya khawatir ketika terlalu banyak pakai otak, apa yang dimakan tadi sarapan itu cepat menyusut, perut kosong, kepala pening, dan kemudian tertidur. Semoga tidak, ya. Oke, kita kembali kepada apa yang kita baca. Kalau saya membaca dari Roma pasal 4 ayat 24b sampai pasal 5 ayat 2, demikian Bapak Ibu. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Sebab itu, sebab yang tadi yang udah disampaikan, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Maksudnya Bapak Ibu, bahwa kita bersyukur karena kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan karena iman itu, karena percayanya itu. Dan sekarang hal yang sangat kita syukuri adalah kita beroleh damai atau kita berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Sesungguhnya karena dosa kita, Allah murka. Jadi dengan kata lain, Dialah yang didamaikan dengan kita melalui Kristus. Ya. Bapa yang didamaikan oleh karena Kristus mati untuk kita. Kenapa murka Allah itu harus dipuaskan? Karena dosa Allah murka. Murka Allah harus dipuaskan, tuntutan keadilan Allah yang harusnya menuntut kita mati, tetapi Kristus mati di atas kayu salib. Itulah yang membuat kita boleh mensyukuri dengan hidup ini, ya. Yang seharusnya kita mati karena dosa, tetapi Kristus telah menggantikan kita. Tanpa pengorbanan dan tanpa perantaraan Kristus, tidak akan ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu bermusuhan dengan Allah dan bukan beroleh damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menghampiri Sang Bapa oleh karena Kristus, oleh karena Tuhan kita, sehingga kita beroleh damai sejahtera, beroleh kasih karunia. Dialah yang menghubungkan kita bisa kembali kepada Bapa. Makanya dikatakan bahwa Dia adalah pintu, Dia adalah jalan, ya, sehingga kita bisa sampai kepada Bapa yang menciptakan kita, yang mengasihi kita. Damai sejahtera yang ada, Bapak Ibu, yang kita peroleh, bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi itu adalah kasih karunia yang datang dari Allah Bapa kita. Ya.
Dialah sumber damai sejahtera itu. Dunia dan agama-agama yang ada di dunia tidak dapat memberikan damai sejahtera yang sama. Seringkali kita mendengar bahwa orang kemudian memilih untuk hidup mengikuti cara dunia supaya mendapatkan damai sejahtera. Kita juga sering mendengar orang ikut agama A, agama B, agama C, agama D supaya mereka beroleh damai sejahtera. Kita banyak mendengar, saya setelah mengikuti ini saya merasa damai. Itu berbeda dengan apa yang Allah Bapa kita berikan kepada kita. Bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bersifat kekal dan melingkupi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, yang kemudian nanti Rasul Paulus akan jelaskan kepada kita. Artinya, kita yang tadinya musuh, sekarang kita adalah sahabat Allah. Dan bukan hanya sahabat Allah, tetapi kita juga adalah anak-anak Allah. Itulah kenapa kemudian damai sejahtera yang dijanjikan dan diberikan kepada kita, itu sesuatu yang kemudian melingkupi seluruh hidup kita yang melampaui segala akal. Kita tidak pernah bisa percaya atau orang lain tidak percaya bagaimana orang Kristen bisa hidup dalam damai sejahtera ketika badai mengamuk, ketika kapal mau karam, ataupun ketika dunia ini runtuh. Nah, Bapak Ibu, jika kita yang tidak layak ini menerima kasih karunia yang begitu besar dan tak terbatas itu, apa yang bisa kita berikan untuk Dia? Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima itu. Tidak layak menerima kasih karunia yang begitu besar, berlimpah dan tak terbatas. Lalu apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Seringkali kemudian banyak orang mengatakan, aku sudah melayani Tuhan. Aku banyak menghabiskan di gereja untuk melayani, melakukan kegiatan-kegiatan banyak sekali kegiatan di gereja. Tapi seringkali perkataan itu memberikan kesan apa? Itu kesan fait accompli. Fait accompli yang seakan-akan mengatakan begini, karena aku sudah melayani engkau, maka tampaknya atau seharusnya Allah itu berterima kasih karena kita sudah berjerih lelah dan Dia harus mengikuti apa yang kita mau. Berapa banyak kita menemui kadang-kadang motivasi seseorang melayani supaya diberkati. Ya, saya percaya itu. Tetapi kalau kemudian bahwa berkat itu dicari, kemudian menggunakan pelayanan, hati-hati. Pertanyaan saya, Tuhan butuh dilayani enggak? Butuh pelayanan kita enggak? Butuh serafim enggak? Kenapa? Kok Bapak Ibu mau? Tuhan tidak butuh pelayanan kita. Dia sudah dilayani dengan begitu banyak malaikat yang memang bertugas melayani Dia. Mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Malaikat-malaikat itu akan mengerjakan semuanya itu. Tetapi kalau kita melayani, itu adalah panggilan sebagai ucapan syukur. Sehingga kita merasakan kebahagiaan surgawi, merasakan keindahan bersama kasih Allah. Sehingga itu yang membuat kita meluap-luap dengan penuh cinta kasih untuk melayani Tuhan. Makanya perlu kita tanyakan kepada orang serafim, persiapan capek enggak? Siapa yang pernah ngeluh persiapan? Enggak ada yang berani sih, ada Om Edi di sini. Kita bisa melayani, itu sudah ucapan syukur.
Kita bisa memberikan waktu untuk ambil bagian di dalam mengerjakan program pelayanan. Bukan karena disuruh-suruh, tapi karena ada dorongan di dalam batin bahwa Allah sudah memberikan segalanya yang kita perlukan, walaupun kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Termasuk, seringkali ada yang mengatakan, aku sudah memberikan persembahan, persembahanku besar, gereja kalau butuh apa saya kasih. Sehingga seringkali motivasinya adalah kalau saya sudah memberikan persembahan, apalagi kalau besar, masa Tuhan tidak memberkati saya? Seakan-akan Tuhan di fait accompli bahwa kalau saya melayani, saya memberikan persembahan, harusnya hidup saya nyaman-nyaman saja seperti apa yang saya mau. Kesannya Allah itu kekurangan materi sehingga membutuhkan persembahan kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih persembahan uang, kolektor, itu untuk Tuhan atau untuk gereja? Siapa yang gereja? Untuk Tuhan. Ini persembahan untuk Tuhan. Nanti kalau udah selesai ibadah, nanti saya mau tanya nomor rekening surga berapa gitu, nanti saya transfer. Tidak, Tuhan tidak butuh uang kita. Karena sebenarnya uang kita berasal dari mana? Tuhan. Tuhan yang memberikan uang kepada kita. Tetapi siapa yang membutuhkan uang? Gereja. Ya. Untuk mendukung pelayanan gereja, maka kita memberikan persembahan supaya kemudian bahwa gereja itu bisa terus-menerus memberikan pelayanan. Kayak misalnya, Bapak Ibu di ruangan ini panas atau dingin? Saya panas sebenarnya. Maksud saya ketika saya begini-gini tadi di situ, pihak yang ada di atas sana ngelihat, oh dia lagi kepanasan, kemudian AC-nya digedein. Pihak di atas. Ya. Tapi kan itu membutuhkan uang. Dan itu uang dari Bapak Ibu. Dan banyak pelayanan-pelayanan yang lain yang perlu didukung oleh Bapak Ibu, kita semua. Sehingga pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Habis memberikan persembahan, ya kemudian Bapak Ibu harus doain lah supaya majelisnya itu bijak menggunakan uang. Nanti jangan-jangan kesini uangnya kemudian habis, ya. Kemudian jemaat digerakin lagi, ayo kumpulin duit lagi. Gitu. Enggak begitu, ya. Tetapi memang gereja membutuhkan. Dan ketika kita memberikan persembahan, itu sebagai ucapan syukur karena kita sadar bahwa apa yang kita berikan itu berasal dari Tuhan. Tapi jangan kemudian karena kita berikan kemudian Tuhan di fait accompli, Tuhan lihat saya udah kasih banyak lagi. Masa Tuhan gak memberkati saya semakin lebih banyak? Itu berbahaya sekali. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita itu begitu besar. Bapa yang memulai kasih karunia kepada kita. Bapa yang begitu sangat mengasihi kita sehingga memberikan putranya Yesus Kristus mati untuk kita. Dan melalui Yesus Kristus itu kita bisa kembali kepada Bapa. Itu karya yang besar. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan itu. Bapak Ibu, kita ingat sabda Kristus kepada kita di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang kita kerjakan. Kita menjalani hidup ini dengan pengakuan bahwa Allah Bapa yang adalah sumber dan inisiator dari kasih karunia
yang memungkinkan kita bisa berdiri kokoh seperti hari ini. Dan saya percaya besoknya lagi kita berdiri kokoh di dalamnya. Sehingga kita bisa bermegah di dalam segala pengharapan kita untuk boleh menerima kemuliaan Allah. Semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah, di dalam pengharapan itu, kita kemudian menghadapi begitu banyak kesulitan hidup. Bagi orang Kristen abad pertama, penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup, tantangan, segala apapun yang bisa kemudian membawa pada kematian, itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang istimewa, bukan sesuatu yang mengherankan, bukan yang kemudian itu menjadi viral seperti kebiasaan zaman sekarang. Itu udah biasa melihat orang Kristen menderita kesusahan, sulit, dihina, diejek, dibunuh, disiksa dan segala macam. Karena itu kemudian Paulus memandang bahwa di masa depan kita pun juga akan mengalami seperti itu. Bapak, Ibu, dan saya pun juga bisa mengalami hal itu. Dan saya percaya hidup kita pun juga pasti mengalami kesulitan hidup. Nah, ketika saat itu tiba, Paulus ingin bahwa kita itu harus menang. Paulus ingin supaya kita itu jalan itu jangan dengan tertunduk, tetapi dengan dada yang membusung, kepala yang tegak, mengarah ke depan dengan senyuman. Senyuman yang bukan untuk menipu, tetapi senyuman yang keluar dari dalam karena percaya. Sekalipun tembok itu runtuh, sekalipun langit-langit itu roboh, tetapi saya percaya bahwa Allah menjaga, memelihara saya. Itu yang Paulus lihat, bagaimana orang Kristen harus diingatkan, harus dikuatkan, harus dihibur. Karena itu di dalam ayat 3-5, Paulus mengingatkan kita semua Bapak Ibu, bahwa hidup orang Kristen itu menjalani dua sisi realitas kehidupan. Pada satu sisi, kita itu disempurnakan di dalam Kristus. Kita dinyatakan benar di dalam Kristus. Kita diterima sepenuhnya oleh Allah Bapa. Tetapi di dalam sisi yang lain, kita harus masih terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tetapi melalui apa? Melalui berbagai tantangan hidup. Tantangan, rintangan hidup itu bisa menjadi sebuah kesengsaraan, penderitaan di dalam kehidupan kita. Inilah realitas hidup kita. Kita memiliki status seperti bangsawan. Pada saat yang sama, kita memiliki tugas sebagai hamba yang menderita. Kita merasakan kehadiran Kristus. Pada saat yang sama, kita merasakan tekanan dosa. Ketika kita menghadapi tantangan kesulitan hidup, kemudian kita menawar, kita negosiasi, gak apa-apalah sedikit berbuat dosa. Ini realitas. Itu yang makanya kemudian kehidupan orang Kristen sering disebut adalah realita yang paradoks. Dua keadaan yang tampaknya bertentangan, tetapi pada kenyataannya dua-duanya benar. Bapak Ibu pernah mengucapkan dalam hati, saya adalah orang yang kesepian di tengah keramaian. Pernah berpikir itu? Pernah merasakan itu? Siapa yang pernah merasakan? Saya adalah orang kesepian
di tengah keramaian. Saya merasa adalah orang yang menangis di tengah orang yang tertawa-tawa. Dua realitas hidup yang kemudian menyatu dalam kehidupan kita. Itu yang makanya disebut bahwa kita hidup di dalam realitas yang paradoks, yang tampaknya bertentangan. Kita memang pinginnya lancar-lancar hidup ini. Kita percaya Tuhan, tentunya kita berharap, kita ingin supaya hidup ini lancar. Kenyataannya tidak. Semakin kita tekun di dalam Tuhan, kok hidup ini semakin lama semakin berat. Pernah ada yang merasakan begitu? Kayaknya semuanya sejahtera ya. Saya pingin juga dong berbagi gitu. Ya. Tapi realitanya enggak gitu. Ya. Siapa yang hidupnya bahagia terus dari lahir sampai sekarang? Tidak kan? Kalau ketika lahir kan, siapa di antara Bapak Ibu yang tidak menangis? Kalaupun tidak menangis, saya rasa dokternya juga akan tepuk supaya nangis atau perawatnya gitu. Karena memang ada tujuan kesehatan di situ. Tetapi sebuah tangisan bayi menyatakan bahwa hidup di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan tangisan, penuh dengan kesakitan. Tapi orang Kristen ya menjalani itu, menjalani hidup dengan segala resikonya, tetapi tidak berbuat dosa, oleh karena sadar bahwa hidupnya itu bukan milik dia, tapi milik Tuhan. Maka jika kita mengingat dua sisi kehidupan orang Kristen ini, kita harusnya tidak berkecil hati saat menghadapi pencobaan dan masalah. Kita akan belajar untuk bergantung pada kekuatan yang disediakan oleh Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Kita bersukacita dalam penderitaan, kita bersukacita dalam kesengsaraan hidup ini, bukan karena kita menyukai itu, bukan karena kita menyukai rasa sakit, bukan karena kita menyukai tangisan kita, ataupun juga bukan karena kita menyangkal tragedi hidup kita. Tetapi karena kita tahu bahwa Allah menggunakan segala kesulitan hidup ini, dan termasuk serangan setan, saya harus sampaikan ini juga, untuk membangun karakter kita. Itulah makanya kalau kita ingat Roma 8, ayat berapa yang terkenal tuh yang biasanya suka banyak orang hafal? Ayo, Roma 8 ayat. Ya. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, bahwa Dia di sini dikatakan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini berarti hal yang buruk ataupun hal yang baik buat kita. Ya, segala sesuatu itu ya demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kesengsaraan kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita, Bapak Ibu. Masalah-masalah yang kita hadapi akan mengembangkan ketekunan kita, yang pada gilirannya akan memperkuat karakter kita, memperdalam kepercayaan kita kepada Allah, dan memberi kita keyakinan yang lebih besar tentang masa depan. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala penderitaan yang kita jalani. Bisa tidak? Jujur, bisa tidak? Bisakah kita bersyukur?
Tuhan, terima kasih untuk kesulitan yang Engkau izinkan terjadi pada saya. Kita biasanya kan bersyukur untuk segala kebaikan kan? Tuhan, terima kasih saya udah dapat mobil baru, Lamborghini. Wah, saya nggak mimpi itu saya. Tapi kadang-kadang segala kebaikan kita bersyukur. Kita seringkali lupa bersyukur untuk segala kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Karena melalui kesulitan itu kita semakin dimurnikan. Tadi pagi saya sampaikan, emas supaya murni itu harus diapain? Diapain Bapak Ibu? Dibakar sampai mendidih. Kemudian kotorannya itu akan naik ke atas dan kotoran itu bisa dibuang, jadilah emas murni. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus bersedia untuk menghadapi atau menerima segala kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Saya pakai kata yang Tuhan izinkan. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang jauh lebih besar dari apa yang kita sanggup. Tetapi ketika kita menerima, kita bisa mengatakan syukur atas apa yang terjadi, itu memungkinkan kita menjalaninya itu menjadi kita kuat, menjadi murni. Karena itu bersyukurlah kepada Allah atas kesempatan-kesempatan itu untuk bertumbuh. Dan hadapilah dengan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Sebagai terakhir saya mau sampaikan bahwa semua ini menunjukkan bahwa seluruh proses keselamatan kita itu dimulai oleh Allah Bapa yang melimpahkan kasih yang tak terbatas untuk kita. Dia sangat-sangat mengasihi kita manusia berdosa. Debu di tengah alam semesta yang dia melihat kita adalah manusia yang berdosa yang harus kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu dia berikan putranya mati di atas kayu salib. Tapi tidak sampai di situ saja. Dia mengutus Roh Kudus. Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita di dalam perjalanan itu semua. Roh Kudus itu adalah meterai. Bapak Ibu tahu meterai? Tahu segel? Walaupun itu hanya sebuah, kalau sekarang kita meterai 10.000 kertas atau segel zaman-zaman dulu, itu bernilai hukum. Tidak ada satupun yang berani ketika ada sebuah dokumen yang ada meterai dan ditandatangani oleh orang-orang yang ada di sana, mereka berani menyobek. Karena itu pelanggaran hukum. Nah, Roh Kudus itu adalah meterai. Itu adalah segel yang Tuhan berikan. Jadi Bapa dan Kristus berikan Roh Kudus sebagai meterai, sehingga tidak ada satupun kuasa yang boleh dan dapat menghancurkan segel, merobek meterai itu, yang menjadi jaminan bagi kita untuk sampai kepada kekekalan. Jadi perjalanan hidup kita sekalipun mengalami tantangan, kesulitan, penderitaan, bahkan menuju kematian, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada satupun. Apapun. Mau roh-roh yang penguasa udara, maupun kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan ataupun orang banyak. Apapun. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Roh Kudus adalah jaminan. Dia adalah segel meterai yang akan memastikan kita bahwa kita akan sampai ke sana. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah untuk semuanya itu yang Tuhan sudah kerjakan. Itulah mengapa Allah Tritunggal itu adalah sentral sekali dari seluruh hidup
kita sebagai orang percaya. Seluruh pengajaran iman Kristen itu semua berfokus kepada Tritunggal. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang seperti saya harus sampaikan saksi Yehova, kalau ada yang berani mengunjungi rumah Bapak Ibu, usir aja. Karena bagi mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan. Dia bukan Allah. Bapa yang mencipta Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang pertama buat orang saksi Yehova. Jadi ngapain ngurusin gitu, capek, buang-buang energi, buang waktu dan segala macam. Usir aja udah. Ya. Oh, bagaimana kalau itu saudara saya? Ya udah, kalau saudara kasih minum aja. Ya. Terus kalau udah perutnya udah kekenyangan air, boleh pulang. Ya. Jadi bersyukur kita sebagai orang percaya, kita memiliki Allah Tritunggal yang memenuhi seluruh hidup kita. Ya. Untuk memastikan kita masuk surga. Puji Tuhan, amin.